Raja Thailand yang baru naik takhta pada 4 Mei 2019 lalu ini memang masyhur akan kontroversinya. Ya, siapa lagi kalau bukan Raja Maha Vajiralongkorn? Saking banyaknya kontroversi yang ia ciptakan, selain sebagai raja dalam artian sebenarnya, pantas pula kiranya jika ia dijuluki sebagai, dalam tanda kutip, Raja Kontroversi. Betapa tidak? Tepat di hari penobatannya saja, Maha Vajiralongkorn sudah menciptakan kontroversi terkait pernikahannya dengan Ratu Sutida. Santer rumor beredar bahwa Sutida dulunya adalah kekasih gelap Vajiralongkorn semasa masih menyandang gelar sebagai putra mahkota. Bahkan, hubungan spesial itu sudah terjalin sejak Vajiralongkorn masih sah sebagai suami Sri Rasem. Belakangan, Sri Rasem malah disingkirkan dan diusir dari istana. Konon, penyebabnya adalah karena keluarga besar Sri Rasem dituduh melakukan berbagai kejahatan, mulai dari korupsi hingga penyalahgunaan kekuasaan yang dianggap sebagai fitnah keji terhadap raja sekaligus mempermalukan kerajaan. Kini sebagian dari keluarga besar Sri Rasem termasuk kedua orang tuanya meringkuk di Hotel Prodeo. Sedangkan Sri Rasem sendiri dikabarkan menyepi dan menjadi bikuni. Rambutnya yang dulu panjang terurai sudah tak ada lagi. Kepalanya pelontos tanpa rambut lantaran dicukur habis. Ternyata, bukan cuma Sutida dan Sri Rasem saja wanita di balik kontroversi putra mahkota dari mendiang Raja Bumi Bol Adulyadej ini. Jauh sebelum mereka, sudah ada Yuwati Davom Prasut, aktris cantik asal negeri Gajah Putih yang populer di era tahun 1970-an. Rumornya, dia adalah kekasih gelap Vajiralongkorn saat masih terikat pernikahan dengan istri pertamanya, Somsawali Kitiakon. Bahkan, dari hubungan gelap itu, sampai terlahir 4 buah hati. Malang nasib Yuwatida. Baru sekitar 2 tahun resmi menikah dan diajak tinggal di istana, dia dikabarkan ketakutan dan kabur ke luar negeri dengan memboyong semua buah hatinya. Kabarnya, ia dituduh berzina dengan seorang marsekal angkatan udara di kerajaan Thailand. Dasar tua-tua keladi. Bukannya reda, sifat dan wan Vajiralongkorn malah semakin menjadi-jadi pasca dirinya naik takhta. Padahal, jika melihat usianya, Raja bergelar Rama 10 ini sudah 67 tahun manakala dinobatkan sebagai raja. Bagaimana tidak semakin menjadi-jadi? Baru beberapa bulan menikahi Sutida, dirinya sudah menggelari wanita muda bernama Niramon Unfrom sebagai Chaus Hunfra alias selir bangsawan kerajaan untuknya. Rupanya, kegilaan Vajiralongkorn akan wanita tak berhenti sampai di situ saja. Menjelang pertengahan tahun 2020 lalu, Raja Thailand yang baru ini kembali memicu kontroversi. Kala itu, dirinya dikabarkan pelesiran ke dataran tinggi Jerman bersama puluhan selirnya di tengah rakyatnya yang kelimpungan menghadapi pandemi. Gara-gara itu pula, menjelang akhir tahun yang sama, salah satu negara di Asia Tenggara berjuluk Negeri Gajah Putih ini dihantam gelombang unjuk rasa besar-besaran yang dimotori oleh generasi muda. Bahkan, dalam ujuk rasa itu sempat muncul tuntutan untuk mengganti sistem monarki dengan republik. Parahnya lagi, di tengah maraknya aksi unjuk rasa, Vajiralongkorn malah menobatkan Sininat, Chaus Hunfra-nya itu sebagai ratu sekaligus permaisuri kedua bagi dirinya. Beruntungnya, ujuk rasa bisa diredam setelah Sang Raja menyatakan bersedia untuk berkompromi. Belakangan, muncul lagi rumor tentang dirinya yang juga tak kalah bikin heboh. Yaitu, soal dirinya yang diisukan menjadi mualaf, sebutan bagi orang yang baru masuk atau memeluk agama Islam. Sementara, publik mengenalnya sebagai penganut Buddha yang taat.
Bahkan, acara penobatannya sebagai raja diwarnai dengan upacara keagamaan Buddha. Kendati demikian, isu yang menyebut Raja Thailand seorang mualaf juga bukan tanpa bukti serta alasan. Lihat saja sejumlah momen berikut ini. Di situ, Maha Vajiralongkorn terlihat berdoa layaknya orang Muslim yang berdoa. Bukan itu saja, ia juga terlihat begitu khusyuk dalam berdoa. Lantas, benarkah isu Raja Thailand mualaf? Ternyata jawabannya tidak benar, setidaknya hingga video ini dibuat. Berdasarkan penelusuran Republika, isu Raja Thailand menjadi Muslim sudah beredar sejak tahun 2016. Hanya saja, sejak lama, bahkan saat masih menjadi putra mahkota, Vajiralongkorn memang punya perhatian yang lebih terhadap masyarakat minoritas di selatan, yang notabene Muslim. Demikian setidaknya menurut Ahmad Umar, Wakil Rektor Universitas Fatoni di Patani, Thailand, seperti diberitakan BBC News pada tahun 2016 silam. Beliau banyak memberi perhatian pada masyarakat Islam, mengenai banyak hal dan memberi perhatian dan sokongan. Sebagai contoh, kampus Universitas Fatoni diresmikan sekitar 10 tahun lalu oleh beliau. Hubungan kita dengan putra mahkota sudah lama, kata Ahmad kepada BBC Indonesia. Kalau majelis atau kantor peringkat negara, beliau dipertua, dan majelis agama Islam di Thailand ada atau memiliki hubungan dengannya, tambah Ahmad. Adapun sejumlah foto dan video yang menunjukkan Raja Thailand berada dalam komunitas Muslim dan dalam posisi berdoa, itu diambil saat Sang Raja menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini rutin digelar setiap tahun, dan Vajiralongkorn menghadirinya pada 3 April 2019. Bahkan, Vajiralongkorn ikut meresmikan acara peringatan Maulid Nabi SAW tersebut. Sekadar tambahan informasi, konferensi ini juga dihadiri oleh beberapa delegasi negara, termasuk Indonesia, salah satu negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Berbanding terbalik dengan di Thailand. Berdasarkan catatan Wikipedia, mayoritas penduduk Thailand memeluk agama Buddha. Di tahun 2015, persentasenya mencapai 94,63%. Sementara, penduduk Muslimnya hanya 4,3%. Wah, nggak nyangka ya jika Raja Thailand yang dikenal sedemikian kontroversial ini ternyata punya sikap toleransi yang sedemikian pula terpuji. Salut deh buat Raja Maha Vajiralongkorn dari negeri Gajah Putih. Semoga senantiasa mendapat pencerahan serta keberkahan dalam kehidupannya. Semoga pula ada hikmah serta pelajaran berharga yang dapat kita petik dari video kali ini. Sampai jumpa lagi di video menarik lainnya dari kanal ini. Jangan lewatkan juga video terbaru dari kanal Yuda Putra Kusuma. Salam sejahtera selalu buat Anda sekalian. Terima kasih.